Shalom jemaat Tuhan, Happy Sunday. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Di antaranya, ibadah onsite diadakan setiap hari Minggu, pukul 9 dan 11 pagi di ruang ibadah lantai 3. Bagi saudara yang belum memiliki nomor ID, saudara dapat mendaftarkannya melalui www.gbihost.com. Dan bagi saudara yang belum mengikuti KUL, saudara dapat menghubungi call center yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita bertumbuh, berdoa, dan mengalami hadirat Tuhan di dalam KUL. Saudara bisa mengikuti KUL yang terdekat dengan domisili atau tempat tinggal saudara. Sekian pengumuman hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kalau kami bisa ibadah Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami beribadah dengan sukacita, karena Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan teramat baik. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari saudara, di tahun yang baru ini, kita terus memuji dan melakukan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, Dia baik, Dia sungguh baik buat saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama kita katakan saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo. Katakan lagi saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Yeah. You are good, Jesus.
every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Nyanyi, nyanyi dan bersorak-sorai bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Mari lebih lagi saudara, katakan, shout to the Lord all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I'll sing for joy at the work of Your hands. Forever I love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in You. Nothing compares, nothing compares to the promise I have in You. Nothing compares to You, Jesus, to the promise I have in You. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa seluruh jemaat GBI House of Shalom Bintaro.
Selamat tahun baru 2022 dan selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Saudara, dengan penuh sukacita saya kembali menjumpai saudara sekalipun masih di dalam bentuk ibadah online seperti ini, tidak di dalam bentuk tatap muka. Dan khotbah saya hari ini berjudul Rest and Relax. Beristirahat dan bersantai. Saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Saya akan bacakan. Maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok pada kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, kisah ini berbicara tentang nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Nabi Elia. Dan peristiwa ini terjadi baru saja Nabi Elia melakukan satu mujizat yang begitu besar, mendatangkan api dari surga turun dan menyambar persembahan yang dipersembahkan. Dan karena dia berhasil menurunkan api, sementara lawannya nabi-nabi Baal dan nabi Asyera tidak berhasil menurunkan api, jadi kemudian Nabi Elia membantai seluruh nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi yang menyembah kepada berhala-berhala itu. Satu kebangunan rohani yang sangat besar terjadi setelah peristiwa itu. Seluruh bangsa Israel yang tadinya menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asyera, melihat peristiwa itu seketika mereka bertobat, menyembah kembali kepada Allah yang saat ini kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi setelah peristiwa itu terjadi, Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab yang memerintah pada saat itu, mendengar apa yang dilakukan Elia terhadap nabi-nabi yang dibantainya. Begitu marahnya Isabel, lalu dia mengancam, memberikan ancaman untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Elia. Waktu Nabi Elia mendengar hal itu, dia menjadi begitu takut, begitu stres. Bahkan saya bisa katakan dia sampai masuk kepada fase depresi dalam kehidupannya. Sampai dia mau mati saja rasanya. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa. Dan baru saja melakukan peristiwa yang mendatangkan mujizat yang sangat besar. Bahkan mendatangkan kebangunan rohani yang begitu besar bagi seluruh bangsa Israel saat itu. Beberapa saat kemudian, hanya karena diancam oleh seorang Isabel, dia menjadi begitu takut, stres, bahkan depresi. Sampai dia mau mati saja. Saudara, saya mau ajak kita benar-benar merenungkan peristiwa ini, karena hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang di seluruh muka bumi mengalami stres, bahkan masuk dalam fase depresi. Tidak luput di antaranya juga termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga mengalami stres, mengalami depresi hari-hari ini. Karena tekanan berbagai masalah
yang begitu banyak di masa-masa pandemi membuat begitu banyak orang mengalami stres bahkan depresi hari-hari ini. Yuk mari kita perhatikan baik-baik. Kenapa seorang nabi besar yang begitu diurapi Tuhan bisa mengalami hal seperti itu? Saya mau ajak kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-10. Di dalam ayat ini kita bisa menemukan kenapa Nabi Elia bisa mengalami hal seperti itu. Saya akan bacakan saudaraku. Jawabnya, Nabi Elia ditanya oleh Tuhan, lalu dia menjawab Tuhan seperti ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, saya mau saudara perhatikan kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Elia. Waktu dia menjawab Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya. Saudaraku, saya menduga besar sekali kemungkinannya karena begitu rajinnya, begitu giatnya Elia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sehingga dia lupa melakukan sabat. Apa artinya sabat, saudaraku? Sabat itu artinya berhenti dari pekerjaan untuk beristirahat. Tuhan memberikan teladan waktu Tuhan menciptakan seluruh muka bumi ini. Maka pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari seluruh pekerjaannya untuk beristirahat. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Yaitu hari di mana seluruh bangsa Israel diminta Tuhan berhenti dari pekerjaannya untuk beristirahat. Saudara, mari kita renungkan. Hal yang sama juga di dalam kehidupan pribadi kita hari demi hari. Dengan semua kesibukan aktivitas kita, tidak jarang kita lupa untuk berhenti dan beristirahat. Tentunya kita pasti ada waktu berhenti, tentunya ada waktu beristirahat. Tetapi seringkali kualitas dari istirahat kita itu tidak baik. Yang saya mau sampaikan begini saudaraku. Waktu kita berhenti untuk beristirahat, penting sekali kita memahami kita perlu berhenti beristirahat baik secara tubuh, secara jiwa, dan juga secara roh. Karena kita ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Beristirahat secara tubuh tentunya kita berhenti bekerja untuk beristirahat. Artinya tidak lagi melakukan sesuatu hal secara fisik dalam pekerjaan kita. Tapi kita beristirahat. Mungkin makan, minum, duduk, santai. Atau tidur. Itu istirahat kita secara fisik. Dan itu sangat perlu. Seseorang yang kurang tidur dalam jangka waktu yang cukup panjang karena terlalu sibuk bekerja. Bahkan mungkin orang yang lalai untuk makan dan minum pada waktunya. Pada satu waktu dia pasti mengalami sakit. Dan sakit ini juga bisa menyebabkan tekanan pada jiwa seseorang yang akhirnya memicu stres atau bahkan depresi. Saudara, penting sekali kita beristirahat secara fisik, secara tubuh. Untuk waktu yang cukup. Bahkan saya mau tambahkan saudaraku, di dalam istirahat kita ada baiknya juga ada waktu untuk kita berolahraga secara fisik, secara tubuh. Kenapa? Karena kalau kita melakukan olahraga, tubuh kita ini akan mengeluarkan, memproduksi hormon-hormon yang akan menunjang kekuatan juga pada jiwa kita. Jadi penting sekali di dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita masuk dalam sabat secara tubuh. Memiliki jam istirahat yang cukup untuk tubuh kita dan juga
tidak lupa melakukan olahraga yang cukup buat tubuh kita tetap bugar dan jiwa kita tetap segar. Yang kedua saudaraku, kita beristirahat secara jiwa. Artinya apa? Ini hal yang sangat penting saudara. Ya, artinya waktu kita selesai bekerja, kita pulang ke rumah. Penting sekali untuk kita mengalihkan pikiran kita dari pekerjaan. Berhenti bekerja bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pikiran. Kita stop, tidak lagi memikirkan pekerjaan-pekerjaan kita. Sudah kita tinggal di tempat kita bekerja. Waktu kita pulang, kita mulai memusatkan diri kita, pikiran kita kepada hal-hal yang bisa kita nikmati. Yaitu bercengkerama, bercanda tawa dengan anggota keluarga kita. Atau melakukan hal-hal yang ringan. Atau mungkin melakukan hobi-hobi kita yang sehat. Karena ada hobi-hobi yang gak sehat saudara ya. Tapi melakukan hobi-hobi yang kita sukai, yang sehat buat tubuh maupun buat jiwa kita. Jadi beristirahat bukan hanya berhenti secara fisik, tetapi secara pikiran kita stop. Termasuk kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tidak mudah saudara ya. Tapi mari kita berlatih untuk kita menstop, menghentikan. Saya sudah waktunya di rumah. Jadi bukan lagi waktu saya berpikir untuk pekerjaan saya. Tapi ini adalah waktu saya bersama keluarga saya. Atau bersama komunitas saya. Bersama dengan orang-orang yang memang saya ingin berjumpa, bercakap-cakap, bersenda gurau. Melakukan sesuatu yang ringan untuk kesegaran daripada jiwa kita. Penting sekali untuk kita seimbang dalam hal ini. Jangan abaikan aspek tubuh dan jiwa. Ingat saudaraku, sekalipun seorang nabi besar seperti Elia yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dia mengabaikan aspek tubuh dan aspek jiwanya, dia bisa mengalami stres. Dia bisa mengalami burnout. Terbakar saudaraku. Ya, overload pikirannya, stres bahkan memicu depresi. Dan yang terakhir saudaraku, tentunya yang tidak kalah penting adalah beristirahat secara roh. Saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Harus dengan jujur saya akui begini, godaan terbesar hamba Tuhan itu begitu aktifnya terlibat di dalam aktivitas-aktivitas rohani, melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan untuk Tuhan, tapi kita lupa untuk menyediakan waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Beristirahat, sabat secara roh adalah berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan saja. Bukan melakukan aktivitas-aktivitas, tapi beristirahat di dalam Tuhan. Menikmati hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini hal yang mutlak perlu dilakukan oleh setiap kita. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Sekalipun mungkin aktivitas kita beribadah bersama-sama. Memimpin ibadah, berkhotbah, mengajar dan lain sebagainya. Apapun aktivitas rohani yang kita lakukan, kita tidak boleh melupakan untuk kita menyediakan waktu khusus kita sendirian bersama dengan Tuhan. Karena di waktu-waktu seperti inilah kasih, kuasa, pengurapan Tuhan itu dicurahkan dan kita mengalami kesegaran secara roh. Juga kesegaran secara jiwa kita dipulihkan. Pada momen-momen, pada saat-saat seperti ini, inilah sabat secara rohani yang sangat kita butuhkan. Rest and relax, beristirahat, bersantai di dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita biasanya lakukan? Saudara, kalau saudara belum biasa, saya berikan tips yang sederhana untuk kita mulai mencoba melakukannya. Sediakan waktu paling enggak setengah jam. Kalau bisa sampai 1 jam atau bahkan lebih, itu lebih bagus. Jangan ada aktivitas apa-apa, kosongkan pikiran kita. Jangan memikirkan pekerjaan, jangan memikirkan yang lain, tapi pusatkan pikiran kita sama Tuhan.
dan mulai masuk dalam penyembahan. Kalau saudara nggak bisa main musik, saudara nggak bisa nyanyi, gampang. Saudara bisa putar lagu-lagu dari berbagai media, saudara dengarkan. Resapi kata demi kata, dan kalau memungkinkan saudara mulai ikut nyanyi dan resapi kata demi kata itu. Dan mulai menyembah Tuhan melalui kata demi kata, lirik dari pujian itu dari dasar hati kita mulai menyembah kepada Tuhan. Kita mulai merasakan sentuhan jamahan kasih Tuhan waktu kita melakukan hal itu. Lalu kedua, setelah kita lakukan itu mulai kita berlatih untuk curhat sama Tuhan, saudara. Ya, kita mulai ceritakan pergumulan kita, beban-beban berat kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yuk kita mulai biasakan, latih diri kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita cerita sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Kita mungkin menangis di hadapan Tuhan karena beban berat, begitu berat. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kita mencurahkan seluruh apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai berdoa. Menaikkan doa-doa permohonan kita. Apa yang kita inginkan Tuhan tolong kita. Apa yang kita inginkan Tuhan lakukan buat hidup kita saat itu. Kita mulai berdoa. Tolong saudaraku jangan terburu-buru. Ini waktu beristirahat, ini waktu bersantai dalam hadirat Tuhan. Lakukan ini dengan perlahan-lahan. Dengan sungguh-sungguh menikmati, dengan kesungguhan hati. Dan setelah kita menaikkan doa-doa kita, ambil Alkitab saudara. Mulai baca, mulai renungkan. Jangan terlalu cepat bacanya, pelan-pelan. Lambat-lambat, renungkan. Kira-kira Tuhan memberikan inspirasi apa? Kira-kira Tuhan memberikan satu pewahyuan apa? Pencerahan apa? Buat hidup kita saat itu. Dan kalau ada sesuatu yang sangat berkesan, saudara catat. Dan saudara mulai renungkan. Apa yang saudara tangkap? Apa yang saudara dapatkan daripada firman yang Tuhan taruhkan di hati saudara saat itu? Nah, ini cara sederhana. Kita beristirahat, bersantai di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan ini secara teratur, secara rutin, secara disiplin, baik itu beristirahat secara tubuh maupun secara jiwa dan juga secara roh, saya percaya saudaraku kita akan lebih kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang setiap saat kita hadapi. Khususnya di masa-masa pandemi yang sangat berat buat setiap orang, termasuk saudara dan saya. Karenanya kita perlu rest and relax. Punya waktu khusus untuk beristirahat. Hal yang kedua saudaraku, yang kita bisa tangkap daripada apa yang dilakukan oleh Elia sehingga mengalami stres bahkan depresi saat itu. Saya baca kembali 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10, perhatikan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan kalimat, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Saudara, hal kedua, ternyata Elia mengalami stres bahkan depresi sehingga mau mati saat itu. Karena dia merasa kesepian. Dia merasa cuma dia seorang diri saja yang menyembah Tuhan yang masih hidup. Dia menganggap semuanya itu sudah dibantai, sudah dibunuh oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Artinya dia tidak punya komunitas rohani. Kalau kita merenungkan firman, kita lihat Elia sepertinya tidak memiliki keluarga secara jasmani. Tidak dikatakan oleh Alkitab dia punya istri dan punya anak. Jadi dia sendiri secara jasmani. Tapi juga ternyata Elia itu selalu sendirian secara keluarga rohani pun dia tidak punya, saudaraku. Ya, baru kemudian kita tahu dia mempunyai murid yaitu Elisa. Tapi saat
ini terjadi, dia ternyata cuma seorang diri. Dia nggak punya komunitas, dia nggak punya teman, dia nggak punya sahabat rohani, saudaraku. Padahal dia bilang kan dia cuma sendiri. Kalau kita lihat ke ayat-ayat lain, tidak benar apa yang dikatakan oleh Elia. Dia saja yang tidak mencoba mencari komunitas rohani untuk dia bisa berada bersama-sama. Kalau kita lihat saudaraku, di 1 Raja-Raja 18 ayat keempat, ya, waktu Elia berjumpa dengan Obadja jelaskan seperti ini. 1 Raja-Raja 18 ayat keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi ternyata sekalipun Ratu Isabel melakukan pembantaian besar-besaran terhadap nabi-nabi Tuhan, paling tidak masih ada 100 orang nabi yang disembunyikan oleh Obadja, pegawai dari Ahab. Berarti Elia tidak sendirian. Tetapi Elia yang tidak berusaha untuk menemukan komunitas rohani bagi dirinya. Yang kedua saudaraku, kalau kita lihat perkataan Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dikatakan seperti ini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan sendiri berkata ternyata di Israel tidak semua orang Israel menyembah kepada Baal. Ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah kepada Baal tetapi tetap setia kepada Tuhan. Artinya ada ribuan orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan, yang masih beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi Elia membiarkan dirinya seorang diri saja dan tidak memiliki komunitas rohani. Sehingga waktu dia mengalami tekanan dalam kehidupannya, yaitu ancaman yang dia dengar dari Isabel, dia tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Dia tidak punya tempat untuk berbagi. Tidak ada support system, sistem pendukung yang memberi dia kekuatan sehingga dengan mudah akhirnya dia jatuh dalam stres dan bahkan depresi. Perhatikan ini saudara. Hal yang sama bisa terjadi dengan kita. Tuhan waktu ciptakan Adam, beberapa saat kemudian Tuhan katakan begini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan bagi dia. Saudara, Tuhan menciptakan manusia untuk tidak hidup sendirian. Tapi selalu manusia membutuhkan orang lainnya. Manusia membutuhkan komunitas. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki kebutuhan, memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Hidup dalam sebuah komunitas yang saling mendukung. Karenanya manusia tidak bisa, tidak baik hidup sendirian. Kita perlu tahu ini. Saudaraku, khususnya di masa-masa sulit seperti ini, pastikan kita punya komunitas rohani. Kalau saudara belum memilikinya, keluar dan cari, temukan orang-orang di mana saudara bisa berbagi dengan nyaman, dengan rasa aman. Saudara bisa mempercayakan persoalan saudara. Saudara bisa cerita, saudara bisa merasa didukung. Saudara bisa merasa ada orang-orang yang peduli, memperhatikan saudara dan mendukung saudara dalam pergumulan-pergumulan saudara. Penting sekali kita memilikinya. Kalau saudara belum bergabung di KUL, saya mendorong saudara untuk bergabung kepada KUL-KUL yang terdekat yang ada di sekitar saudara. Saudara bisa menemukan komunitas bahkan keluarga rohani. Di mana waktu saudara berbeban berat, waktu saudara bergumul, ada tempat untuk saudara berbagi. Ada orang-orang yang mendukung saudara. Baik secara doa maupun dukungan-dukungan lain. Sehingga saudara tidak merasa sendirian. Bahkan kalau pergumulan itu begitu berat. Saya sangat mendorong saudara untuk mencari, saudara memiliki mentor rohani. Saudara punya orang yang saudara anggap cukup rohani untuk bisa saudara datang
menceritakan segala sesuatunya dan mendapatkan arahan-arahan daripada mentor saudara. Atau kalau saudara nggak punya mentor rohani yang saudara sudah ada saat ini, saudara juga bisa temukan konselor-konselor Kristen yang berpengalaman. Saudara datang kepada mereka dan saudara bisa melakukan konseling pribadi. Untuk saudara bisa didukung sehingga kuat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang saat ini saudara sedang hadapi. Kita baru saja merayakan Natal dan tema Natal kita adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Pada saat kita beriman, pada saat kita kuat, tidak terlalu sulit untuk kita meyakini Allah menyertai kita. Tetapi waktu kita sedang sangat tertekan, seringkali kita mengalami kesulitan untuk penuh keyakinan, tetap yakin, tetap percaya kalau Allah menyertai kita. Nah, penyertaan Allah di dalam hidup kita itu bisa kita rasakan wujudnya melalui orang-orang yang bisa mensupport kita secara jiwa, secara roh. Yaitu komunitas rohani kita, keluarga rohani kita, mentor kita atau konselor kita. Perhatikan ini saudaraku, Tuhan bisa mewujudkan dirinya secara langsung. Tapi juga Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui orang-orang di sekitar kita yang peduli dan mengasihi kita. Saya berdoa saudara bisa temukan orang-orang yang tepat untuk saudara memiliki komunitas rohani yang baik. Dan itu menjadi support buat saudara. Saya simpulkan, untuk kita bisa tetap kuat di dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Kita perlu punya waktu sabat. Beristirahat secara tubuh, jiwa dan roh dengan cukup. Dan yang kedua, kita perlu punya komunitas rohani yang bisa mendukung kita untuk tetap berdiri teguh menghadapi persoalan demi persoalan. Kita memasuki tahun 2022 dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Apakah COVID akan berhenti? Ataukah masih akan terus ada varian-varian baru. Tapi apapun yang terjadi, percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Allah akan senantiasa memberi kekuatan yang cukup buat kita. Lakukan bagian kita, sabat dan temukan komunitas rohani yang tepat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu itu bisa masuk dan menjamah hati setiap kami. Membukakan, mencerahkan, dan memberikan pewahyuan untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Aku berdoa buat setiap pribadi yang saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan, pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan, aku berdoa, biarlah saat ini juga Roh Kudus Engkau menjamah. Engkau menjamah setiap pribadi yang saat ini sedang berbeban berat. Engkau mengangkat setiap beban-beban mereka. Dan Engkau menggantikan dengan kelegaan. Engkau mengalirkan damai sejahtera-Mu. Engkau mengalirkan sukacita yang daripadamu. Dan Engkau juga menuntun untuk setiap pribadi menemukan waktu-waktu terbaik untuk kami sabat. Kami beristirahat, kami bersantai di dalam hadirat Tuhan. Dan juga tolong setiap kami untuk menemukan komunitas-komunitas rohani yang tepat. Di mana kami akan bergabung dan bertumbuh bersama-sama. Menjadi kuat sampai Yesus datang menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar.
Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Untuk saat ini kami boleh mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman itu terus menguatkan setiap hati kami. Dan mampu menjadi tuntunan dalam setiap kami untuk boleh memasuki tahun 2022 Tuhan Yesus. Di dalam tahun paradigma yang baru Tuhan.
Dan kami bersyukur Engkau terus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai Tuhan Yesus hamba-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan segenap keluarga mereka, baik istri, anak-anak mereka Tuhan, bahkan keluarga besar mereka dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna Bapa. Bapa, dan pada saat ini kami juga berdoa akan gembala sidang kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga keempat wakilnya Tuhan. Dan juga atas gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK, dan juga setiap gembala-gembala cabang dan ranting, dan sampai kepada gembala-gembala kul Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri sudah mengurapi mereka, memimpin mereka Tuhan, dan menentukan mereka menjadi para pemimpin bagi kami, untuk terus membawa umat-Mu masuk di dalam tahun paradigma yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi mereka Tuhan, bawa mereka untuk lebih lagi dekat kepadamu Tuhan, dan dengar-dengar akan suara-Mu Tuhan, dan memberikan hidupnya sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus mengikuti, mendengarkan apa yang sedang Kau katakan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, bawa para pemimpin-pemimpin kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami juga pada saat ini kami berdoa atas bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Jokowi, dan juga wakilnya Maruf Amin Tuhan. Biarlah dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, Kau memberikan roh yang takut akan Engkau, untuk membawa Indonesia yang baru Tuhan, Indonesia yang takut akan Engkau, yang seluruh penduduknya adalah orang-orang yang benar, yang percaya kepada nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan juga memberikan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh mengatasi, melakukan setiap corona yang saat ini mulai masuk ke Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh menyelesaikan dan menanggulangi setiap corona ini Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Indonesia sedang Kau pulihkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami minta keamanan atas Indonesia, dari setiap Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah keamanan daripada-Mu Tuhan. Sertai atas setiap aparat keamanan, setiap TNI Polri yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Sertai mereka Tuhan, sebab kami percaya sia-sia para penjaga berjaga-jaga bila tanpa Roh-Mu yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami nyatakan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang baru, Indonesia yang bebas dari teroris, Indonesia yang bebas dari setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, Indonesia yang terus bebas Tuhan Yesus dari setiap COVID-19 pada saat-saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga serahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini mereka ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah demi masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun paradigma yang baru, Engkau rubahkan setiap mereka Tuhan. Berikan hati yang terus mengasihi Engkau, hati yang terfokus kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk melihat kegerakan-Mu yang sedang terjadi. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, rubahkan paradigma mereka Tuhan, supaya hati dan pikiran mereka terus selaras dengan hati dan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata itu lahir dari persekutuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan juga seluruh umat-Mu yang mungkin pada hari-hari ini mereka Tuhan boleh mengalami Tuhan masalah dan tantangan-tantangan yang ada. Kami percaya Tuhan, ke depan ini Tuhan Engkau akan memberikan paradigma yang baru, pengertian yang baru Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Untuk umat-Mu menjadi umat yang dewasa dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk saat ini kami akan mengakhiri dalam ibadah pada siang hari, pada saat ini Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.